nggak tahu lah ya siapa tadi bintang tamunya, udah pada tahu semua ya. Kang Daniel. Kang Daniel. Nah, Kang Daniel, tepuk tangannya dong. Mana nih? Wih. Yang punya kebun. Spesial ya, karena gue juga jarang-jarang juga nih kesini. Begitu kesini udah lihat kebunnya segede ini aja gitu. Keren banget Ini mau buat guys. makan satu RT. Satu RT. Iya. Tadi pasti seru banget ya waktu ngobrol di situ ya. Banget. Oke. Nah, buat kelanjutannya nih kita bisa bongkar habis-habisan nih. Bagi-bagi cerita, tipsnya gimana sih bisa sampai sukses punya kebun seluas ini, apalagi ini lagi tren banget hidroponik. Katanya nih udah siap panen ya Kang ya? Udah, sekarang juga lagi panen. Ini udah panen berapa kali nih? Tiap hari panen. Setiap hari panen, gokil guys ya. Gila. Jadi buat BCers yang mau tahu, stay tune, oke? Oke. Come on. Love you. Oke. Ini apaan sih? Nyangkut Pak. Oke. Nil, ceritain Ya, dong. Yung. Gimana sih kok lu bisa sampai punya lahan segini luas? Ini gue juga nggak tahu. Ini apa sih sebetulnya, apa sih ini? Ini tuh pertumbuhan hidroponik tuh. Oh, hidroponik. Nah, ini Ya. tanamannya ada apa aja? Ada kangkung, ada Oh. selada, ada Kangkung, pakcoy, pakcoy. ada sawi putih di sana. Kita coba boleh ke sana nggak sih? Boleh. Nah, kalau ini buat ya instalasinya ini lagi dibersihin. Barunten. Ini juga udah siap. Ini panen nih. Iya, panen ini. Pak, taruh di mana, Pak? Hah? Di sana aja. Oh, oke, siap, Pak. Mana di dapur? Iya. Jangan lupa. Nil, ceritain dong gimana sih awalnya memulai bisnis hidroponik ini? Pertamanya sih iseng belajar gitu, nyoba-nyoba ternyata berhasil. Awalnya inspirasinya dari mana dulu sih sebenarnya? Inspirasinya mah nggak ada sih. Cuman pertama tuh ada teman gitu ya di kantor. Ini ada workshop hidroponik kata dia bilang. Ya, coba-coba aja ikut iseng. Kan ada lah kebenaran ada lahan. Ya ngobrol sama istri ya udah cobain aja. Akhirnya nyobain nanam cuma dari 9 pot tambah 9 pot dulu. iya 9 pot dulu. Terus nyoba ke 300 pot. Bertahap gitu ya? Bertahap. Nggak langsung banyak ya? Dari 9 pot ke 300 pot. Terus langsung produksi. Oke, jadi awalnya training dulu tadi gitu ya? Dulu, ya. Cuman nggak takut nih awal-awal, nyobain kayak gini emang arahnya kemana sih? Jualannya nanti kemana gitu? Ya Pangsa buat pasar. Pangsa pasar. Iya bener. kalau awal nyoba tuh nyobain jual di kantor dulu. Kan belum pisen dulu. Oh, dulu masih sambil kerja berarti? Iya. Dulu masih kerja di call center juga ya? Iya. Oke. Terus? Ya akhirnya nyoba dulu ternyata laris gitu ya habis. Ini pekerjaannya ini banget sih. Rajin banget. Kurang ajar. Laris. Laris. Terus nyobain di sini produksi. Nah, pas produksi pasarnya kan kita ngambil pasar pertama tuh Tasik, Sumedang, Garut gitu. Masih ikut sama temen nyuplai ke supermarket lah awalnya. Cuman setelah 6 bulan berjalan nyobain buka pasar sendiri gitu. Nyobain beberapa jenis tanaman gitu, mulai dari seledri, Macam-macam dicoba berarti semua ya? iya ya. Bisa Akhirnya dibilangin ketemu yang laris itu cuman sekarang baru 4, kangkung, pakcoy, selada, sama sawi. Kangkung, Berarti pakcoy, itu masuk ke selada, supermarket, sawi. hotel, restoran? Kalau sekarang udah nggak ke supermarket lagi. Oh, jadi Udah hotel punya dan pasar restoran. sendiri? Kalau sekarang ya jadi ke rumah makan, kafe, sama kaki lima juga ada. Itu kenapa mereka pilihnya tanaman-tanaman hidroponik sih? Apa bedanya sih sebenarnya Iya. hidroponik sama Apa sih bedanya? Heeh. Heran nih gue. Apa sih Apa bedanya? sih bedanya hidroponik sama Hidrogen. sayuran yang biasa gitu, yang ditanam biasa gitu? Iya. Kalau misalnya buat pedagang itu nggak mudah busuk gitu. Terus Nggak kan mudah hidup, busuk. dia masih hidup gitu. Pas dipanen tuh masih tetap hidup gitu. Oh, Jadi kayak kalau gini misalnya nih. nggak laku, Masih seger lah ya. iya kalau nggak laku masih segar. Kalau nggak laku dia bisa tahan sampai 5 hari gitu. Ini maksimal tahan berapa hari? 5 hari bisa. Ini kan masih hidup pas di ini. Oh, Pas dipanen. Pas ini begitu itu dipanen masih dijual ke ke pedagang itu bentuknya kayak begini. Ya kagak. Bukan masih ada ininya maksudnya akarnya gitu. masih ya? ada akarnya. Oh gitu. Ini yang Tergantung bedain permintaan. sama hidroponik sama sayuran biasa. Yang konvensional. Kalau misalnya mungkin ini tanpa pestisida salah satunya Ya. itu lebihnya. Oh, Tanpa pestisida. oke. Terus masa usianya itu kalau misalnya konvensional kan 2 hari tuh bisa busuk gitu ya. Kalau ini masih segar gitu. Oh. Kalau lebih tahan lama berarti dong. Gak tahu nih hidroponik kok apa sih artinya? Hidroponik kok apa sih artinya? Hidroponik kok apa sih artinya?
Saya juga nggak tahu. Mungkin guys, Di Google aja. guys, kalau bisa ada yang penasaran ya hidroponik apa sih ya? Juga Kalau nggak gue lihat tahu. kayaknya Ya media Allah. tanamnya ya yang membedakan. Kalau ada yang tahu nih, hidroponik itu di bawah media ya. tanam. Iya, cara penanaman. Oh, Cara penanaman. Jadi hidroponik mah salah satu metode penanaman. Jadi kan ada yang di tanah konvensional, ada yang organik juga di tanah. Kalau hidroponik itu apa namanya, teknologi bukan teknologi pangan, jadi inovasi mungkin dalam cara menanam. Terus hidroponik itu biasanya digunakan pas apa, ketika kondisi lahannya mungkin nggak subur gitu. Jadi bisa disesuaikan dengan kondisi tempat yang ada gitu. Kondisi tanah. Oh iya, Nggak cuaca. harus tempat tanah yang subur. Iya. Iya. Asal punya lahan, misalkan kita punya rumah nih agak Iya. luas. Punya area. Nah, bisa juga nih pakai metode hidroponik Iya. ya. Kayak di paling maju kan Israel, Jepang. Yang minim lahan, Yang akhirnya ini bukan, maksudnya lahannya mungkin kurang subur gitu. kurang subur. Mungkin bukan tropis ya. Kalau kita kan tropis dominannya subur tanahnya ya. Iya. Kalau di Jepang, di mana? Di Arab kali gitu ya. Mending pakai begini ya. Iya. Mungkin lebih sehat juga kali hidroponik ya. Iya, Tadi tanpa pestisida ya. Ya, tanpa pestisida. Bisa teman. Terus tadi kan bilangnya kan tiap hari panen. Iya. Kok bisa sih gitu loh? Kayak karena kan sekarang udah punya pasar sendiri. Jadi udah permintaan perharinya udah ada gitu. Kebutuhannya udah ada. Makanya kita panennya bertahap. Jadi ini kayak ini kan udah Sorry. dipanen nih, dibersihin dulu. Sejak menanam bibit Iya, sampai proses panen itu berapa lama? tergantung tanamannya. Kalau kayak kangkung tuh 21 hari udah bisa panen. Pakcoy 30 hari. Selada tuh mulai 40 hari. Berarti disiapin sebelum masa ini udah ada lagi gitu Iya. ya. Oh, jadi dia maraton ya? Iya. Nyambung terus, estafet. Ini udah panen, ini nanam wah jadi tiap hari gitu. Ini tiap hari Iya. bisa panen. Iya, kayak ini kan nih ada yang besar, ada yang kecil gitu kan. Ini luasnya berapa? Berapa Nah. meter persegi? Bener. Ini berapa? Ini tuh 30 kali 14. 30 kali 14 meter. Gitu ya. Kang Dani udah berapa karyawan nih? Timnya 2. Timnya Kalau 2. timnya 4 sih sebenarnya, saya, istri saya, Dihitung juga ya karena Anak kerja saya, istri saya. anak saya kan bareng. mertua Banyak banget saya. ya timnya ya. Jadi siapa aja? Oh, Berarti tim keluarga. ada dua tambahannya Oh, tadi. iya. Itu yang buat apa? Mupukin kali, ngasih pupuk sama Iya, nanam. perawatan tanaman semua dari mulai panen Sendiri sampai. pupuk. Iya. Kalau gue sendiri aja tuh kali ya. Nih. Gua sama lu. Jadi ini udah berapa lama? Buat Produksinya udah setahun lebih lah, setahun 4 bulanan. udah setahun 4 bulan. Produksinya. Ini kenapa sih mesti ditutupin? Pertama buat ini, buat ngalangin ini hujan. Ah, Karena kalau misalnya hujan, tanaman kena hujan langsung tuh, ya pertama bisa Busuk. berjamur biasanya. jamur. Terus nanti Jamur kan kulit. airnya tercampur, air nutrisinya, Ini buat apa nih? Apa itu? Temperatur. temperatur, kayaknya mati habis baterainya nih. Oh, Ini buat ngapain nih? Kalau buat kemarau sih bergunanya. Jadi kita mau ngecek suhu di luar ruangan sama di dalam ruangan. Jadi kalau misalnya selada itu bisa dehidrasi. Jadi kalau ini kan nyoy nih, Kayak orang aja. ini ya? kan nyoy. Kalau dia kepanasan tuh dehidrasi, jadi agak kering daunnya. Jadi nggak fresh. Terus udah gitu baru ya disiram. disiram. Nggak, ini kan sirkulasi. Oh. Ini 24 apa nih jam. namanya teknologinya? Ini Teknologi cuma apa air nih? aja ditambahin ya? Airnya aja ini kayak apa? Buat pupuk nutrisinya ini. Iya, iya, iya. Isinya apa? Air biasa aja. Enggak, ada pupuknya. Namanya nutrisi abemik. Jadi pupuknya itu disesuaikan dengan kebutuhan tanaman. Jadi nggak berlebihan gitu. Ini secara otomatis. Secara otomatis. Ngalir 24 jam ngalir. Nah, Ya. Jadi gini, ini kan udah ada pangsa pasar sendiri ya. Iya, Jadi katakanlah udah ada yang bakal ngambil. iya betul. Nah, itu nggak pernah kekurangan. Atau misalnya gini, kan kadang restoran itu kan dia bertambah Iya. kan. Iya. Nah, kadang-kadang ada kita kekurangan pasok ke konsumen nggak gitu. Kadang kadang ada kurang, kadang lebih. Nah, kalau lebih kita promosi lagi. Kalau kurang kita stop promosinya gitu. Oh, gitu. Kan nanam juga memang dilebihin gitu. Kayak sekarang ini kan ini kosong nih. Kebenaran kan sekarang tuh apa mungkin pas corona PSBB itu Intas itu lomba menanam apa namanya urban farming. Jadi beli bibitnya dari sini. Urban farming. ini juga ada pembibitan. Iya, jadi ya jual. Kalau misalnya ada yang butuh bibit kita jual. Biasanya mereka kan nanam buat ditanam, bibitnya dari sini tetap. Iya.
Iya. Ya. Jadi Betul. kalau mau bibitin sendiri itu biasanya gagal gitu. Mungkin belum betul. belum tahu. Kadang beli ya Kak, sampai 100, 200. Jadi ketika ada yang beli bibit, itu Oh gitu. itunya, rantai produksinya. Iya. Nah orang tuh kalau misalkan beli, kita jual, orang ngambil sendiri apa kita yang nganterin? Biasanya pakai gosen. Oh pakai gosen. Ya, soalnya kan ini lumayan ya. kalau Hitungannya per 20 ikat per kecil kilo nih. atau gimana? Kalau misalnya pakcoy, sawi, kangkung itu per ikat. Per ikat. Per ikat. Kalau satu ikat berapa biji? Pakcoy 3. 3. Sawi Berapa tuh? Harganya Ya. 5.000. Satu ikat 5.000. 5.000. Sekali kirim satu hari berapa ikat? Kalau yang rutin itu di atas 50 lebih lah. 50 Sampai 100 ikat. 100 dikali berapa tuh tadi? 5.000. 5.000 coy. Sehari. Sehari itu kira-kira berapa omsetnya nih Om? Kalau lancar gitu? Kalau sehari itu mulai dari 300.000 sampai 600.000 lah. Sehari. Sehari. Sehari kan? Tergantung itu omsetnya. 300.000 sampai 400.000. Kan kalau kayak rumah makan tuh ada yang 2 hari sekali dikirim, ada yang seminggu sekali ambil ke sini, ada yang 2 minggu sekali. Itu tiap hari tuh nggak ada istirahatnya kirim terus? Enggak. Nggak ada? Alhamdulillah nggak. Tiap hari ya? Alhamdulillah. Ya nggak ini, berarti nggak ngeliat hari kerja atau hari libur. Pokoknya Betul. tiap hari kirim. Tiap hari kirim. Kan Ya kayaknya kan? harus makan tiap hari. Ya Kalau di benar. stok, Nah, berarti Kang Daniel juga harus standby terus dong. Iya dong. iya. Nah, Iya. gimana tuh? Itu menyiasatinya gimana? tetap Kan jalan. kadang-kadang liburan. kita ada acara keluarga atau apa ya? Iya kan? Ya kalau kan ini timnya berempat. Kalau misalnya giliran saya libur, ada yang ini, ada yang Dapat. gitu. Yang Kan ini kan penting. dekat rumah. Jadi 24 jam. Ya, lebih enak kontrolnya ya. Iya. Betul. Betul Kang Neil, Daniel. gimana cara memastikan kualitas tanaman-tanaman ini Live jual. safe ya sampai ke end user atau ke pelanggan deh gitu, ke Quality restorannya, control ke gimana ya? kafenya. Memastikan bahwa oh ya ini tuh sesuai dengan permintaan mereka, terus Iya. nggak ada ulet-ulet, nggak ada apa gitu. Kalau misalnya hama ulat itu pasti ada gitu tuh. Ya, kalau untuk quality control sih pas kita panen kita bersihin, kita cek dulu oh ini ada misalnya ada uletnya, itu nggak kita jual. Kan kita punya kelinci jadi buat kelinci. Tapi berarti masih ada ini ya, kalau pestisida kan biasanya bersih dari ulet gitu ya. Kalau ini berarti masih ada Ulet. tanaman-tanaman yang dimakan sama ulet. Iya, kecuali kayak lettuce ya atau jenis-jenis selada itu nggak ada hamanya, hampir nggak ada hamanya. Oh, biasanya kena hama yang mana? Kayak pakcoy, kangkung. Ini kan nih. Oh, ah, itu ini pakcoy pas- ya? Iya, pakcoy, kangkung. Kelinci termasuk hama nggak tuh? Gue lihat ada Kalau dia- kelinci tuh. Kalau dia naik hama. Lah itu? Ini bunga dimakan kelinci sebagian. Wow. Kok ditanam? Kemarin pernah bekas panen. Nih, ngapain lu? Lu piara kelinci, udah tahu nih makanan dia. Heeh. Hah? Biar rame aja. Sama. Sama. Nggak, tadinya dikandangin, cuma pas dikandangin tuh pas anakan mati terus gitu. Oh gitu. Ada coba dilepas Ya aja. kalau misalnya udah sedang mati nggak di sate enak. Iya, gitu. tak buat sate. Jadi organik kelincinya. Wah, kelinci organik lebih enak. Udah enak, nggak pakai pelet. Bener. organik. Bener. Nah ini berarti habis panen dibersihin. Nah, dibersihin. Soalnya Kenapa harus kalau, dibersihin? kalau misalnya nggak dibersihin tuh kualitas tanamannya beda. Nah, sekarang gue tanya. Ini kan abu gosok kali nih. Sekam bakar. Iya, ini buat apa nih? Tambakannya buat Sekam apa? bakar tuh media tanam. Itu tapi buat organik sih, bukan buat hidroponik. Oh. Kemarin kan Ceritain dong nih dari awal ini gimana sih kita cara membuat ini dulu nih hidroponik. hidroponik Heeh. yang sederhana dulu. Yang sederhana biar teman-teman di rumah bisa nyobain juga nih gitu. Terus ini apa perlu pakai kayak gini atau kan kadang ada yang pakai paralon ya? Ada. Heeh. Kalau kalau ini kan guli namanya. Ini mah khusus buat hidroponik gitu, paralon khusus. Jadi kalau misalnya ngebersihin tuh gampang tinggal dibuka. Jadi nggak repot. Kalau misalnya pakai paralon itu repot ngebersihinnya. Itu aja kelebihannya. Oh nggak bisa dibuka. Nggak bisa dibuka. Kalau ini betul. Kita digosok. Nanti Terus digosok. kalau misalkan kita mau nyoba dulu deh yang tadi kamu bilang 9 dulu deh, 9 pot dulu. Sebelum ke 300 medianya apa dulu awal-awal? Kalau medianya sama pakai rockwool, cuman pakai bak dulu biasanya, pakai nampan. Pakai nampan, kalau nggak pakai ini botol bekas, nanti dikasih pot. Ada sih itu contohnya satu, cuman dimakan sama kelinci. Kan gue bilang apa? Hama dia nih. Gimana sikat tuh? Panggang. Sikat aja lumayan. Nah, terus udah gitu? Ya belajar dulu sedikit-sedikit, pelan-pelan. Nanti kalau kelihatan bagus, udah bisa nanam gitu ya, baru cobain lagi, tambah lagi gitu. Nah ini maksud gue yang lu butuh bahan-bahannya apa aja tadi selain pakai kok media paralon tadi atau apa sih pot ya? Pot, pertama sih pakai rockwool.
Kayak gini nih, Rockwool. Rockwool. Rockwool itu berarti pengganti tanah gitu ya? Iya, media tanam. Kayak gini nih. Bisa lah. Rockwoolnya juga ini ada yang impor, ada yang lokal. Oh ini Rockwool. Nah, ini Rockwool. Ini baru 2 hari. 3 hari sama sekarang. Ini apa nih tak? Ini selada. Oh ini selada tuh berarti awalnya begini ya? Begini. Terus ditaruh di itu. Oh ini. Nah, ini. Ini selada. Ini 3 hari lah usianya sama hari ini. Iya. Dari mulai tanam. Nah maksud kita, ini bibit kayak begini ini beli atau dari yang udah ada? Beli. Oh beli. Oh beli. Jadi kita belum mandiri secara bibit. Belinya di toko Online. besi. Bukan maksud gua. Ini berumur 3 hari. lu Online kan? Ini yang Kalau ini sekitar 1 minggu. oh ini bentuknya kalau udah 1 minggu kayak gini. Ah, ya, ini agak pakcoy. lebih gede ya? Ini Ah, pakcoy. gede. Nah, ini ada yang lebih ini. Seminggu lebih masih gini seladanya. Oh, udah bisa dimasukin. Tahu nggak Pak ke- Coy? Pak Coy. Saya yang pasti tahu ya, ada suki lainnya. Iya. Nah, ini selada. Ini pakcoy. Bener sih, makanan sehat Kan ya. sebulan ya tadi dia bilang baru panen. Iya, sebulan baru panen 30 hari. Ini dari sini pindah Nah, lagi terus? ke pembesaran kayak yang kayak gini, pembesaran. Dari pembesaran tuh baru dipanen bertahap. Kayak ini kan udah kosong nih. Iya. Ini udah masuk panen, jadi bertahap panennya. Ini bertahap panennya. Ini udah bisa, iya kan udah bisa dipanen ya. Warnanya kenapa beda-beda sih? Ada yang Itu selada merah. Ada permintaan. buat di ini ya. Ditanamin selada merah. Iya, ada permintaan. Terus tadi tuh fungsinya apa dong? Yang pupuk itu? Yang barusan itu biar tanam buat organik. Bukan buat hidroponik. Kalau hidroponik kan masih pakai pupuk kimia. Tar. Tadi ada organik, ada hidroponik. Iya, Berarti ada tektonik, ada vulkanik. iya betul. Bener nggak? Tuh. Organik apaan? Organik apanya? Ya itu kalau organik berarti Jadi- tanamannya pakai tanah. Pakai tanah. Berarti dia pakai pupuk. Pakai pupuknya pupuk kita biasa bikin kompos, kalau nggak POC, pupuk organik cair. POC, POC. company maksudnya. POC. Pupuk organik Oh cair. berarti dia media tanamnya tanah. Tanah. Kalau organik media tanamnya rockwool. Pur, iya. Berapa sih untungnya tiap bulan nih buat tanaman hidroponik ini Kalau misalnya dengan luas tadi ya? Berapa? 1000 berapa? 1000. Ibu kata kan oh. 30 kali 15. Oh, 30 kali 15. hidroponiknya. Budget berapa nih Ya minimal? dibandingin ini dah gaji di kantor gimana nih? Kan gini, ini kan baru setahun Teh Uyung. Ya. Tapi kan bertahap dari awal, mulai dari UMR naik dikit gitu. Ya mungkin sih kalau bisa dibilang pangsa pasar udah ada. Iya. Gimana kita ini pengembangan aja. Ngembangin Sebenarnya iya, pasarnya potensi pasar itu masih luas. besar ya, masih Dulu luas masih ya. jarang ya tanaman hidroponik ini bisa sampai ke dijual Kalau di produksi banyak gitu. Kalau hidroponik tuh sebenarnya gini Teh Uyung. Kalau di Garut masih edukasinya mungkin belum banyak. Karena pengen pasarnya pasar lokal, jadi bertahap. Kalau misalnya permintaannya naik, ditambahin pelan-pelan.
Cuman beda harganya emang cukup tinggi antara yang sayuran biasa sama yang sayuran hidroponik ini. Kalau di Garut sih enggak sih, paling bedanya 70% lah naiknya dari yang biasa. Kalau di luar Garut kayak Bandung, Jakarta iya. Misalnya kayak di sini misalnya sekilo 16.000, kalau di Jakarta kan bisa 30.000. Bandung. Gitu. Kenapa nggak coba bawa ke Jakarta? Kan masih segar jarak waktu 4 jam 5 jam. Ya bisa juga nanti dipromosiin di endorse. Bisa Kang Daniel ya teman-teman. Nih Kang Daniel mungkin akan kasih apa namanya ya, sedikit cara mungkin ya, terserah lah Kang Daniel mau nge-share secara teks atau video ke kita ya. Nanti bisa di-share aja ya di BC.28 di IG atau di Facebook BC.28. Channel YouTube-nya juga ada ya, BC28. 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 Nanti Kang Daniel bakal nge-share itulah. Jadi teman-teman gak usah khawatir ya. Oke? Oke. Ya, jangan lupa follow IG BC.28, Follow Facebook. Instagram. Facebook, Oh, oke, Facebook. Facebook, BC.28. Ya guys, Jangan lupa YouTube. YouTube, BC28. subscribe. Like, subscribe dan komen. Mau apa lagi sih? Setelah Kang Dani kita mau grebek siapa lagi nih? Bagi cerita. Masih banyak. Masih banyak. Masih banget ya. banyak Tante Uyung, masih banyak. Kita tuh pokoknya masih banyak lah yang bakal kita datangin, mulai dari pengusaha, mulai dari motivator, terus kemudian apa lagi? Ya jasawers gitu lah ya. Banyak lah. Jadi Kang Menginspirasi Daniel, banget sih Kang Dani. makasih Karena banyak kan ya. buat teman-teman yang Inspirasi buat masih kerja teman-teman di semua. kantor ataupun yang Pengen usaha mau sampingan cari ya. usaha sambilan. Bener. Ini jadi inspirasi juga, teman-teman bisa cobain Bener. deh. Hidroponik mulai dulu aja dari kecil-kecil berapa pot gitu ya. Baru kalau ada permintaan bisa ditambahin. Karena kalau kita ngeliat kayaknya cukup simple, kayaknya Iya. butuh Jadi ini kalau aja ya. misalnya yang Cukup simpel nggak ini. tahu pertanian gitu, hidroponik itu paling gampang. sebenarnya paling Paling simpel ya. simpel. Paling simpel. Cuman Iya. butuh kesabaran kali ya. Iya. Nah, kesabarannya perlu. Ya namanya juga. Dan masih tetap belajar, usaha, soalnya masih ya. banyak juga nih teknik-teknik yang lain supaya Teknik, iya. hasilnya juga bagus ya. Iya. Oke, tadi apa nama kebunnya? Deka kebun. Deka Kebon. Kebon. Ya, jangan lupa di bawah nih. Ya, Deka Kebon, DEKAKEBON. Ya. IG-nya juga ada. Nanti kita share lah di medsos. Ya. Gimana Tante Uyung? Oke, cukup ya. Makasih banyak Kang Daniel. Terima kasih semuanya. Oke, stay tune untuk episode selanjutnya di BC28. Ini lagi masuk angin dia. Tulang semua. Syuting perdana udah kayak gini. Masuk angin gua. Ayolah, keluar mama udah bosan makan beginian. Nah, ada di Jakarta begini.